apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat ya. Nah, seperti yang tadi sudah sempat melihat sekilas, saya baru jalan-jalan di Museum Sono Budoyo. Salah satu destinasi pariwisata yang sangat menarik karena sangat memprioritaskan yang namanya budaya dan juga sejarah. Nah, ternyata budaya dan sejarah itu kalau di era seperti sekarang tidak bisa kita cuma diamkan aja. Kita perlu sampaikan ke masyarakat. Makanya kita perlu yang namanya marketing communication dan di dalamnya ada public relation. Ya, sahabat CNC, kalau tadi kita sudah berbincang-bincang terkait dengan bagaimana sih sebuah budaya, suatu budaya, sejarah itu terus-menerus kita sampaikan kepada masyarakat dan ternyata membutuhkan yang namanya marketing communication atau di dalamnya ada public relations ya. Seperti sore hari ini saya berada di Museum Sono Budoyo dan sedang ada beberapa tarian ya. Khusus untuk sore hari ini karena hari ini syuting ini kita nanti ada Panji, nanti bisa ngeliat tuh Panji kayak apa ini ya. Tadi Panji, ya, kemudian ini ada wayang kulit, ya, kemudian di belakang saya ada wayang orang. Jadi memang produk budaya dan sejarah ini harus selalu kita komunikasikan kepada masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan public relations ini, gitu ya. Baik. Untuk pertunjukan tarian yang ada di Sono Budoyo ini ya bisa kita lihat dengan program pertunjukan wayang kulit, juga ada wayang wong, juga ada wayang topeng Panji yang menjadi highlight dari pertunjukan di museum ini. Pertunjukan ini bisa Anda nikmati hari Selasa sampai hari Minggu jam 8 sampai sekitar 9.15 ya. Nah, kemudian masukan dari saya kalau bisa reservasi dulu supaya kita bisa tahu dapat tempat duduk ya, karena kan sekarang ya alhamdulillah puji Tuhan semua sudah hampir kembali normal, jadi memang sudah banyak orang-orang yang menikmati pariwisata. Oke, selanjutnya adalah apa sih sebetulnya keterkaitan pemasaran dengan pariwisata, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa pariwisata dan pemasaran ini saling berkaitan satu dengan yang lain ya. Pemasaran sendiri merupakan salah satu elemen yang membutuhkan aplikasi gitu ya. Aplikasi salah satu adalah pariwisata. Jadi melalui budaya ini kita juga ikut mendukung pariwisata yang ada di Yogyakarta. Nah, kegiatan itu bisa kita dukung melalui kegiatan publisitas ya, kegiatan publisitas yang merupakan salah satu dari public relation dan juga markup tadi. Bisa kita lakukan melalui media sosial atau juga bisa melalui konvensional media. Ya, sahabat CNC, masih di kesempatan Cheers pada kesempatan kali ini dan masih bersama dengan saya Ayu Cornelia. Kita masih membahas bagaimana sih sebetulnya aplikasi public relations untuk menunjukkan kelebihan suatu budaya ataupun sejarah. Nah, kali ini saya ingin bercerita tentang Museum Sono Budoyo itu sendiri. Kenapa sih kok perlu kita sampaikan ke masyarakat gitu ya? Karena memang masyarakat membutuhkan apa saja sih yang menjadi daya tarik dari sebuah daerah. Nah, itulah makanya peran public relation luar biasa di sini. Nah, Sono Budoyo ini tidak hanya tarian saja yang kita saksikan di belakang ini ya untuk promonya, tapi juga ada misalnya latihan gamelan, kemudian latihan nari, dan itu keren banget ya. Jadi kita kalau istilah bahasa Jawanya nguri-uri budaya Jawa gitu ya. Kita melestarikan budaya Jawa dengan konten-konten yang menarik ya. Dan itu silakan kalau Anda ingin ikut menari, ingin ikut gamel, silakan bisa langsung datang ke museum, kemudian nanti bisa ikut latihannya secara gratis ya. Tapi syaratnya harus masuk ke museum dulu supaya belajar apa sih yang ada di Museum Sono Budoyo. Masih di Cheers, kesempatan sore kali ini masih bersama dengan saya Ayu Cornelia. Kalau tadi kita sudah bahas apa sih itu pentingnya public relations untuk banyak hal ya, tidak hanya corporate culture tapi juga culture budaya itu sendiri. Nah, sekarang kita bicara bahwa strategi pemasaran itu sangat penting untuk memulihkan sektor pariwisata setelah pandemi seperti ini ya. Dan juga pemasaran itu ada di dalamnya ada marketing communication yang berkaitan erat dengan public relations di situ ya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dampak COVID-19 ini luar biasa ya, sahabat CNC, banyak menimbulkan beberapa mungkin ada kerugian di beberapa bidang seperti itu. Nah, sekarang
sekarang kondisi sudah membaik, maka mari kita untuk lebih gencar lagi untuk mempromosikan produk ataupun servis yang kita miliki, sehingga masyarakat semakin tahu apa sih sebetulnya kelebihan dari produk ataupun servis Anda. Nah, sahabat CNC, strategi pertama yang perlu dilakukan oleh pengelola destinasi wisata adalah kita harus meyakinkan bahwa tempat kita itu sesuai dengan protokol kesehatan loh, gitu kan. Misalnya ini karena saya di luar jadi saya nggak pakai masker ya, tapi kalau kita di dalam nanti ketika menonton tarian itu harus pakai masker. Kemudian juga ada peduli lindungi, kemudian juga ada hand sanitizer dan lain-lain, itu harus selalu kita sampaikan kepada masyarakat. Melalui apa? Sosial media tentunya. Jadi jangan lupa untuk Anda yang sudah punya Instagram untuk akun bisnis Anda, baik itu destinasi wisata ataupun museum, harus selalu kita aktifkan dan kita memberitahukan tentang kelebihan dari produk ataupun servis kita. Kemudian yang kedua adalah kita harus selalu buat konten yang informatif, ya, informatif dan edukatif, baik itu berkaitan dengan protokol kesehatan ataupun terkait dengan produk ataupun servis kita. Kemudian selanjutnya adalah kita harus memaksimalkan penggunaan media sosial, sahabat CNC. Jadi memang kita nggak bisa kalau istilah Jawanya gampang gitu ya, meremehkan sosial media, karena itu sangat berperan besar sekali, terutama Instagram untuk di daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Selanjutnya adalah metode pembayaran cashless. Nah, ini sangat penting sekali ya, karena di era sekarang sangat penting ketika kita memakai pembayaran cashless. Jadi kita bisa kerjasama, sinergi dengan bank lokal dan lain-lain ya. Kemudian juga meninjau kembali demografi dari target pasar kita. Apakah sesuai dengan harapan kita? Bisa kita lihat melalui media sosial. Kalau itu memang dari sisi dunia mayanya, di dunia nyatanya kita lihat kunjungan yang datang itu usia berapa, dari mana dan lain-lain ya. Kemudian yang terakhir adalah pengelola destinasi wisata tentunya harus selalu mengembangkan sumber daya manusia. Misalnya karena sekarang sudah kondisi membaik, maka kemampuan berbahasa Inggris itu sangat penting perlu kita lakukan. Ya, selanjutnya adalah kita sama-sama belajar. Sebetulnya Bu Ayu, apa sih yang membedakan antara PR umum dengan PR yang berkaitan khusus dengan warisan kebudayaan? Ya, pesan dari saya adalah jangan sampai salah message-nya ya, jangan sampai salah tarian misalnya tarian Panji itu asalnya dari mana, kemudian tahun berapa dan lain-lain. Jadi memang 5W1H-nya itu harus betul-betul benar gitu ya. Nah, itu tolong untuk kita perhatikan betul. Kenapa? Karena memang ketika kita bicara dengan generasi milenial, generasi Z, itu sangat butuh untuk diinformasikan gitu. Karena mereka mungkin kurang tahu betul apa sih, emang di Zona Budaya ada apa yang menarik dari tarian seperti itu. Maka kita akan kemas menarik mungkin dari sisi media sosial ya, di Instagram dengan kuis dan juga dengan tarian seperti ini. Jadi diharapkan nanti kalau ada generasi milenial dan juga Gen Z yang datang ke Museum Zona Budaya akan senang untuk ikut melestarikan budaya Jawa. Ya, sahabat CNC, itu tadi sudah kita simak bareng-bareng tentang pentingnya strategi marketing communication atau public relation yang sangat berkaitan dengan bagaimana mempromosikan destinasi pariwisata ataupun museum ataupun destinasi apapun yang terkaitan dengan budaya gitu. Karena memang kalau kita bilang itu sangat niche market gitu ya, sangat pasarnya itu sangat kecil gitu, orang-orang yang suka dengan budaya, suka sejarah seperti itu. Tapi menurut saya jangan berkecil hati untuk kita yang bergerak di bidang museum ataupun destinasi berkaitan dengan budaya, karena pasti bisa asal memang kita kelola dengan baik, kita buat markom atau PR plan dengan baik ya, secara berkala. Kemudian jangan lupa, saya pernah sharing juga di kesempatan Cheers yang udah agak lama, bahwa yang namanya PR itu harus dekat dengan kalender ya, dengan momentum. Apa sih yang sebenarnya terjadi hari ini, dan itu kita kaitkan dengan bisnis, baik itu produk ataupun servis kita. Oke? Baik, terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi di Cheers edisi selanjutnya tentunya dengan topik yang lebih menarik. Dan untuk Anda yang pengen kita sama-sama sharing, Bu Ayu, saya pengen denger ini dong, tak pembahasan apa dong gitu ya, boleh silakan nanti bisa langsung leave a message aja, direct message ke Cornelia Ko ataupun langsung ke Ayu Cornelia. Terima kasih banyak, sehat selalu, tetap semangat tentunya. Kita berharap semua kondisi sudah semakin lebih baik dan lebih baik. Stay healthy, stay safe, and stay tuned on Cheers. Bye.